Pemirsa Metro Pagi Prime Time, kami awali dengan kilas peristiwa. Di antaranya gempa bumi bermagnitudo 6,3 yang mengguncang Kabupaten Simeulue, Aceh Kamis siang menyebabkan sejumlah rumah ibadah dan perkantoran rusak. Hingga saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa. Gempa bumi bermagnitudo 6,3 mengguncang Kabupaten Simeulue, Aceh Kamis siang. Sejumlah bangunan termasuk rumah, tempat ibadah hingga perkantoran rusak. Salah satu bangunan yang rusak adalah Masjid Babu Salam di Kampung Ai, Kecamatan Simeulue Tengah. Kerusakan terlihat di bagian dinding, jendela hingga plafon bangunan. Tim BPBD bersama aparat pemerintah daerah turun ke lokasi melakukan pendataan kerusakan dan memastikan keselamatan warga. Hingga Kamis sore belum ada laporan korban jiwa. Namun sejumlah warga mengalami luka ringan akibat tertimpa material bangunan. BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Meski begitu, warga diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Cuaca ekstrem berupa angin kencang dan gelombang tinggi melanda perairan Batubara, Sumatera Utara. Cuaca ekstrem ini berpotensi mengancam keselamatan para nelayan yang tengah melaut. Cuaca ekstrem di perairan Batubara ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Tampak gelombang tinggi menyebabkan kapal nelayan terombang-ambing di tengah laut. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batubara, sejumlah kapal nelayan terbalik dan tenggelam karena dihantam gelombang. Bahkan cuaca ekstrem di perairan Batubara ini juga telah memakan korban jiwa. BPBD Batubara mengimbau agar para nelayan tidak melaut sementara waktu sambil menunggu cuaca kembali normal. Himbauan untuk warga Kabupaten Batubara sekitarnya untuk jangan beraktivitas dulu menghadapi cuaca ekstrem saat ini, karena hari terakhir belakangan ini banyak kejadian yang terjadi di laut. Ada kapal karam, ada nelayan yang belum pulang. Sampai kapan? Diperkirakan menurut dari laporan dari BMKG, diperkirakan cuaca ekstrim seperti ini akan terjadi dari tanggal 23 November sampai tanggal 27 November 2025. Kondisi sendiri gimana saat ini? Kondisi saat ini di laut ombak cukup besar antara 1,5 meter sampai 2,5 meter. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti citra Direktorat Jenderal Bea Cukai yang kurang bagus di mata masyarakat. Yudi menyatakan perbaikan lembaga ini akan menjadi fokusnya dalam 1 tahun ke depan. Hal itu disampaikan Purbaya usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI. Purbaya mengatakan ia sudah meminta waktu kepada Presiden Prabowo untuk memperbaiki bea cukai dalam 1 tahun ini. Jika tidak ada perbaikan, Purbaya mengancam akan membukukan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan dialihkan kepada perusahaan asal Swiss, Société Générale de Surveillance, sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Baru dulu. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki bea cukai. Karena ancaman serius, kalau kita bea cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, bea cukai bisa dibukukan diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang bea cukai, orang-orang bea cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapin. Jadi mereka sudah amat semangat memperbaiki kinerja mereka. Dan kita sudah mulai terapkan AI di stasiun-stasiun bea cukai. Jadi nanti under invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain. Jadi kita pelajari betul. Jadi sekarang cukup baik kemajuannya. Saya pikir tahun depan sih sudah aman lah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.